Jadi tadi video ini ada dua ya, gambar dan audio. Di dalam audio juga ada beberapa ya, bicara orang dan ada suara lingkungan dan ada background music. Hari ini saya lebih fokusnya untuk khusus waktu syuting dan waktu post production, ya waktu editing, sound ini minimum harus ini pakai, kalau begitu menjadi lebih baik ya. Jadi saya akan berbagi seperti itu. Jadi kalau beberapa orangnya kalau sudah ada ahli ya bisa tahu semua, tapi hari ini saya akan beberapa yang penting saya akan berbagi. Kalau belajar sound ini, kalau begitu nanti waktu membuat video atau post productionnya, waktu editing, ya audionya pasti bisa menjadi lebih baik. Audionya ini sangat penting. Tadi saya sudah bicara. Menurut saya audionya kalau satu video, kalau bagian audionya, menurut saya 60% lebih. Ini lebih penting. Video juga penting, tapi audionya lebih penting. Audionya kurang baik, ya semua orangnya tidak lanjut nonton video dan tidak bagus ya. Dan di gereja juga walaupun seperti itu screen tidak ada, bisa ibadah, tapi sound system kalau tidak adanya ibadahnya susah. Nah, jadi sound ini sangat penting ya. Ya sebelumnya ya mari kita nonton video dulu. Tapi lebih fokusnya ini apa? Background music dan waktu interview dan lebih fokus suara ya. Ya. Tadi paginya perencanaan dan script writing, tapi sekarangnya lebih fokusnya sound. Jadi lebih coba mendengar suaranya bagaimana ya. Tante kenyang tante. Ada tangga kecil kesandung, semua jatuh. Saya jatuh di atas ibu sama adik, baru saya jatuhin tembok. Saya sampai lari naik ke atas sana, bawa anak kecil. Semuanya hancur ya. Ada yang berdiri, tapi dia miring, tembok sudah hancur, tidak layak pakai. Itu harus dirobohkan. Kami harus pindah tidurnya di luar, karena kami harus waspada ketika gempa itu terjadi lagi. Barang-barang kami kan sudah tertimbun di belakang sana. Sudah tidak punya apa-apa, jadi di Lombok Utara, di Lombok Barat, di Lombok Timur, dan mereka semua membutuhkan pertolongan. 이곳은 아직도 정부의 손길이 미치지 못하기 때문에 언제 이 무너진 집들이 바로 세워질지를 알지 못하고, 이번에 온 아울리치 팀이 희망도서관 간판 만들어줬는데 안 빠지네. Punya rumah kayak dulu.
baru bisa ngumpul sama keluarga. Saya minta bantuan di Bapak, rumah saya sahur ini hancur. Saya ingin cepat sekolah. Saya ingin cepat pulang. Dari Korea kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya untuk gempa Lombok ini. Terima kasih banyak atas bantuannya Pak ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas bantuannya. 그래도 이분들이 이런 것들을 통해서 힘을 얻고 빨리 복구하고 새 삶을 이렇게 회복할 수 있었으면 참 좋겠습니다. Medan, dari Jakarta, dari Lombok juga ada, Makassar, bahkan dari Cina. Uangnya berasal dari sana semua. Jadi tadi video ini ada dua ya, gambar dan audio. Di dalam audio juga ada beberapa ya, bicara orang dan ada suara lingkungan dan ada background music. Tapi sound effectnya saya tidak pakai karena cukup background music. Kalau background music tidak cukup, bisa masukin sound effect juga. Ya, kalau begitu sudah ada track-track seperti itu, nanti ini mixing ya, untuk tayang video ya. Waktu tayang video ini juga waktu nonton di dalam bioskop suara, waktu nonton televisi suara sedikit-sedikit beda. Karena waktu bioskopnya lingkungan mendengar suaranya sangat bagus. Karena sudah tutup semua. Jadi ini sedikit beda, tapi waktu broadcasting, televisi dan HP waktu menontonnya, lingkungannya ada banyak berisik-berisiknya. Ya, jadi televisi ini biasanya sound ini kami bicaranya loudness normalizing ini sangat perlu. Waktu live sound engineeringnya ini tidak perlu loudness normalizing. Ini tidak perlu, tapi waktu broadcasting, loudness normalizing ini artinya ini apa? Suara yang kecil dan suara yang paling tinggi harus gapnya lebih kecilin. Ini sangat perlu, karena waktu nonton televisi, ya sering pakai remote, ya suara besar dan suara kecil seperti itu susah. Jadi televisi broadcastingnya harus ini apa normalizing ini juga sangat penting. Jadi saya akan satu-satu berbagi, tidak bisa semua ya, tapi satu-satunya saya akan berbagi. Oke, bagaimana di bidang broadcasting ada ahli lighting dan ahli sound ya, sering berbicara mereka lebih penting dan mereka lebih dulu. Lighting lebih penting lebih dulu atau sound lebih dulu. Bagaimana Bapak-bapak pikirannya? Sound lebih dulu. Alasannya?
Masih bisa dengar, ya. Oke, kalau begitu pada mulanya Allah menciptakan sound dulu atau lighting dulu? Di sini ada jadilah terang. Jadilah terang. Ini dari mana suaranya? Sound lebih dulu atau lighting lebih dulu? Saya juga belum tahu. Tapi kejadian 1 ayat 1 sampai 3 seperti itu ya. Berfirman Allah, jadilah terang. Ya. Suara dari terang, suara dari Tuhan membuat yang pertamanya ya lightingnya. Suaranya membuat lighting. Ya. Ini hanya ya humor joke ya dari gereja-gereja. Sound lebih dulu, ya terang lebih dulu, semua yang penting. Ya. Oke. Ya, oke. Hari ini saya akan berbagi beberapa banyak orang hampir semua tahu ya tentang mikrofon dan noise dan gain dan gate dan EQ, compressor dan background music dan normalizing. Ya, beberapa saya akan bicara. Ya, yang pertama saya akan bagikan tentang mikrofon. Sering pakai mikrofon. Sudah tahu semua. Seperti itu. Ada di gereja ini juga pakai? Ini apa? Clip-on ini, clip-on. Seperti itu. Atau ini biasanya ear set ini apa bicaranya? Ya, ini juga pakai. Ya, waktu live atau recording. Waktu recording dan waktu conference-nya bisa pakai seperti itu ya. Ya. Waktu conference atau waktu kopa ya. Ya. Di gereja juga pakai seperti itu? Ya, oke. Ya. Mikrofon ada 2 ya, dynamic dan condenser ya. Seperti itunya condenser. Ya, ini juga mungkin ya, ini juga kondenser ya. Kondenser juga ada, dan dynamic juga ada. Dan biasanya untuk vocal mic SM58 ya, nah dynamic mic ya. Ya, dynamic lebih murah. Kondensernya biasanya lebih mahal. Dynamic ini harus lebih dekat bicara. Ya, kondensernya seperti itu. Ini kondenser mic-nya biasanya bicara seperti itunya. Apa? Ini bisa? Bicara terlalu dekat ada masalah ya. Tapi biasanya kondenser mic-nya lebih bagusnya seperti itu. Ya ini. Tapi ini juga kondenser mic, tapi ini ya kondenser mic lebih sensitif ya, sensitif. Dan dynamic mic-nya tidak sensitif dan dynamic mic lebih bagusnya untuk vokal dan dynamic mic yang bagusnya tidak banyak masukin suara yang lain. Jadi suara yang cukup jauh ini tidak masuk karena dynamic mic-nya. Tapi condenser mic bisa gampang suara yang lainnya masuk karena terlalu sensitif. Dynamic mic-nya tidak sensitif ya. Jadi ada jenisnya beda ya. Jadi dynamic mic biasanya kami pakai untuk vokal. Atau ada suara cukup besar ya, ini apa drum atau ini buku seperti itu. Tapi kondenser mic-nya kami lebih sensitif, jadi waktu syuting juga seperti itu atau clip-on atau seperti itu. Ya, oke. Dan dynamic mic ini sangat kuat. Jatuh tidak ada masalah, tapi kondenser mic kalau jatuh ya harus beli lagi. Mahal. Dan kondenser mic-nya perlu listrik ya. Listrik atau baterai. Kondenser mic-nya perlu listrik atau baterai. Dynamic mic itu tidak perlu baterai atau listrik. Ini juga perlu semua listrik. Ini juga perlu listrik. Jadi di dalamnya ada baterai. Seperti itunya ada sambung bersama mixer ya. Di belakang mixer ada phantom power. Kasih listrik, jadi bisa fungsi. Tidak ada listrik, tidak bisa pakai. Oke. Cukup tahu ya? Ya.
Ya ini harus tahu ya. Ya. Oke. Dan ini juga gampang ya kalau ada ini seperti itu biasanya dynamic mic ya SM58 paling banyak pakai dari Shure ya. Ini apa pola pattern cardioid. Bicara seperti itunya tidak masuk suara. 1, 2, 3 ini baik ya. Ini tidak bisa. Ini juga harus seperti itu ya. Oke. Dan ini condense mic untuk recording atau waktu paduan suara. Waktu paduan suara pakai condense mic seperti itu. Ini bisa ada ini apa? Bisa pilih 1 arah atau 2 arah atau semua ya ini bisa pilih. Jadi condense mic ini bicaranya bidirectional. Jadi 2 arah. Seperti itu ya. Bicara ini atau bicara ini ya. Oke. Dan seperti itunya omnidirectional. Kami waktu syuting sering pakai ini clip-on. Sudah pernah pakai clip-on? Ya, clip-on ini untuk khusus syuting kamera ya. Waktu live sound kalau pakai ini ada banyak howling. Sudah pernah? Ya, jadi biasanya tidak boleh waktu di live soundnya. Kalau live sound mau pakai seperti itu harus pakai ini. Ini apa? Ini namanya headset mic ya. Kalau pakai lebih baik. Jadi sekarang pola pattern omnidirectional ini contoh kalau pakai ini tadi saya bicara omnidirectional ya. Jadi suara di atas baik ya, di samping juga baik dan sedikit jauh juga suaranya baik. Dan noise juga bisa masuk gampang. Jadi ini juga sangat sensitif ya. Jadi harus hati-hati pakai condense mic seperti itu. Ini juga sama ya, ini juga sama. Kalau pakai condense mic seperti itu ada gampang howlingnya karena sangat sensitif. Jadi monitor speaker dan yang lain juga kalau pakai condense mic harus hati-hati ya. Dan satu lagi ada ini. Ini shotgun mic. Kami biasanya bicara shotgun mic. Ini ya shotgun mic. Ini untuk ya kalau cukup jauh ya ini hanya ambil suara ini aja ya. Ini shotgun mic masih pendek tapi lebih panjang ada dan shotgun mic yang lebih fokusnya ada. Kalau begitu ini cukup jauh, walaupun cukup jauh bisa ambil suara. Jadi biasanya waktu syuting kamera hampir semuanya pakai ini shotgun mic. Kamera ini di dalam juga sudah ada mic, sudah pasang mic. Tapi di kamera di dalam mic-nya omnidirectional. Jadi semua suaranya masuk. Jadi saya syuting di belakang kamera, kalau saya bicara suara saya paling besar. Depan orangnya tidak besar. Jadi biasanya waktu syuting harus pakai ya shotgun mic seperti itu. Atau waktu syuting drama tidak mau pakai clip-on, ya waktu itunya bisa pakai shotgun mic ya. Ini windscreen ya, windscreen ini lepas. Ya, kelihatannya seperti itu. Oh, sama ya? Ya, seperti itu. Ada lebih panjang juga. Ya, kalau lebih panjang, ya lebih jauh bisa ambil suara. Jadi contohnya seperti itu.